Pada kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rusmila sebagai penguji dan saudara Rizkon dan Erva Maulida yang sudah berhadir selaku penguji juga dan teman-teman sekalian yang sudah berhadir pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifah Pagis dan partner saya Muhammad Ihsan. Kami berasal dari kelasnya sama yaitu 1243. Kami di sini akan melaporkan atau mempresentasikan penelitian ilmiah kami yang berjudul Perbandingan Kecepatan Perubahan Warna pada Ikan Cupang dengan Pakan Jentik dan Pakan Kutu Air. Adapun bagian yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua ada rumusan dan tujuan, yang ketiga metode dan teknik, yang keempat langkah kerja penelitian, yang kelima hasil penelitian. Jadi latar belakang kami memilih perbandingan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang dengan pakan jentik dan pakan kutu air. Yang pertama, budidaya ikan cupang itu saat ini diminati oleh masyarakat karena memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan prospek pasar yang cukup menjanjikan. Di saat pandemi ini, akhir-akhir ini banyak orang yang berbudidaya ikan cupang karena budidaya ikan cupang ini tidak membutuhkan tempat yang banyak dan Guys, hilang lagi apa suara kamu? gitu. Nah ya, coba terus. Jadi lalu yang kedua, kenapa kami memilih penelitian ini? Keindahan warna tubuh pada ikan cupang menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya harga jual ikan cupang tersebut. Karena biasanya ikan cupang ini dijadikan di kontes-kontes atau di perlombaan-perlombaan, sehingga harga jual ikan cupang tersebut semakin indah warnanya, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Lalu kenapa kami memilih jentik nyamuk? Karena jentik nyamuk sangat mudah didapatkan di sekitar lingkungan dan dapat dimanfaatkan menjadi pakan alami untuk ikan cupang. Adanya pemanfaatan ini juga mengurangi populasi nyamuk dan sumber penyakit di sekitar lingkungan. Lalu yang keempat, kutu air. Kutu air merupakan salah satu pakan alami yang biasa digunakan untuk pakan ikan cupang. Kutu air memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga baik bagi pertumbuhan ikan cupang. Warna merah pada kutu air itu menunjukkan adanya kandungan karotenoid yang cukup tinggi sehingga memiliki pengaruh dalam proses mutasi warna pada ikan cupang. Lalu adapun rumusan masalah kami, yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian pakan jentik dalam meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian pakan kutu air dalam meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara pemberian pakan jentik dengan pakan kutu air terhadap kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan jentik dalam meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan kutu air dalam meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Yang ketiga, untuk mengetahui perbandingan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang dengan pemberian pakan jentik dan pakan kutu air. Metode dan teknik. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik penelitiannya adalah pengumpulan data, pengamatan atau observasi, dan studi keperpustakaan, pengolahan data, dan teknik analisis data.
Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama kami melakukan pengamatan observasi yang dilakukan pada 2 ekor cupang yang berjenis plakat multicolor yang diberikan perlakuan berbeda yang diletakkan di 2 wadah berbeda dengan pakan yang berbeda, yakni pakan kutu air dan pakan jentik. Lalu terdapat 2 perlakuan yang berbeda, yakni yang perlakuan A, pakan kutu air, perlakuan B, pakan jentik. Yang ketiga, ada pemberian pakan ini dilakukan dengan metode satiasi dengan frekuensi 2 kali sehari pada waktu pagi jam 7.30 dan sore jam 5 selama 28 hari. Di sini ada ikan cupang perlakuan A, yakni yang diberi pakan jentik. Pada hari ke-1 dan hari ke-7, ikan cupang tidak terlihat bintik warna pada tubuhnya, baik di ekornya, di kepalanya, ataupun di siripnya. Pada hari ke-14, ikan yang diberi perlakuan A terlihat bahwa ada 1 bintik warna yang muncul di bagian tubuhnya. Lalu di hari ke-21, ada bintik warna yang muncul di bagian tubuhnya, yakni menjadi 2 bintik warna. Dan hari ke-28, pada perlakuan A, ikan cupang terlihat bintik warna pada tubuhnya sebanyak 5 bintik warna. Terus? Lanjut. Ya, pada ikan cupang perlakuan B dengan pakan kutu air, pada hari pertama itu tidak terdapat apa ini namanya bintik, masih tidak ada, dan pada hari ke-7 pun masih belum ada bintik yang warna yang keluar. Pada saat hari ke-14 itu ada terdapat 2 bintik di bagian badan tubuh atasnya, itu di tubuh atas di atasnya itu ada 2 bintik. Pada hari ke-21 menjadi 4 bintik, dan pada hari ke-28 bintik yang bertambah menjadi 7. Nah, dari hasil ini bisa yang kami katakan tadi, ini adalah apa yang namanya tabel hasilnya dari tabel yang gambar slide ke-8 dan ke-9. Nah, analisis datanya itu adalah berdasarkan data yang didapatkan pada tabel 1 yang slide 8 tadi, diperoleh data bahwa ikan cupang pada perlakuan A yang diberikan pakan jentik memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam perubahan warna pada ikan cupang. Dari data yang didapatkan, pertambahan bintik pada ikan cupang rata-rata 1,4 tiap minggunya. Hal ini selaras dengan hipotesis penulis yang mengatakan bahwa diduga dengan pemberian pakan alami yang berbeda pakan jentik dan kutu air, akan terjadi perbedaan tingkat kecepatan perubahan warna pada ikan cupang kandungan nutrisi yang terdapat dalam setiap pakan alami. Tentu berbeda-beda. Menurut Agus dan kawan-kawan 2010, kandungan nutrisi yang tergantung dalam pakan alami jentik nyamuk, yakni protein 15,58%, lemak 7,81%, serat 3,38%, dan abu 1,4%. Jentik nyamuk juga memiliki kandungan pigmen karotin berupa astaxanthin. Namun karotin jentik nyamuk tidak sebesar jenis kutu air. Adanya kandungan protein yang cukup besar, jentik nyamuk dapat digunakan sebagai pakan yang mempercepat tumbuh kembang ikan cupang dan bukan sebagai sumber karotenoid. Nah, untuk yang slide ke-9 tuh yang pakan kutu air. Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel tadi, diperoleh data bahwa ikan cupang pada perlakuan B yang diberikan pakan kutu air memiliki pengaruh dan efektif dalam meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Hal ini selaras dengan hipotesis penulis yang menyatakan bahwa pemberian pakan alami yang berbeda
pakan jentik, dan kutu air, akan terjadi perbedaan tingkat kecepatan perubahan warna pada ikan cupang, sehingga membuktikan hipotesis yang dinyatakan penulis benar. Menurut Darmanto, peneliti pada instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian Jakarta, kadar kandungan gizi pada kutu air Moina SP berupa protein 37,38%, lemaknya 13,29%, abunya 11,11%. Dengan kadar air sebanyak 90,6%, menurut Latscha tahun 1990, kutu air mengandung karotin yang mengakibatkan warna merah pada tubuhnya, sedangkan jentik nyamuk tidak. Warna merah pada kutu air menandakan kandungan beta-karotin yang tinggi. Adanya kandungan pigmen karotin yang tinggi pada pakan kutu air meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang. Nah, dari dua slide tadi atau dua tabel tadi, jadi kami bisa menarik kesimpulan di sini dari hasil pengamatan menunjukkan terjadinya perbedaan tingkat kecepatan perubahan warna pada ikan cupang pada masing-masing perlakuan. Berdasarkan pada data pada tabel yang di sini, data tabel 3, disimpulkan bahwa pakan jentik tidak efektif terhadap pertumbuhan warna pada ikan cupang, sedangkan kutu air terlihat jelas keefektifannya terhadap pertumbuhan warna pada ikan cupang. Kesimpulan tersebut jelas sesuai dengan hipotesis penulis yang menyatakan bahwa kutu air lebih efektif untuk mempercepat pertumbuhan warna pada ikan cupang dibandingkan pakan jentik. Peningkatan kecepatan perubahan warna ikan cupang yang tertinggi terjadi pada perlakuan B yang diberi pakan kutu air. Terjadinya perbedaan kecepatan perubahan warna ikan cupang dalam setiap perlakuan disebabkan karena ikan memiliki tingkat penyerapan berbeda terhadap jenis pigmen dan dosis yang diberikan. Peningkatan warna paling kecil terjadi pada perlakuan A yang diberi pakan jentik. Hal ini karena perubahan warna ikan dipengaruhi oleh jumlah komposisi bahan warna dan lempakan. Diperlukan dosis sumber pigmen warna yang tepat, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan, untuk mempercepat perubahan warna pada ikan cupang. Pigmen karotenoid didapat dari pakan sesuai pendapat Maulid tahun 2011 yang menyatakan bahwa hewan akuatik tidak dapat mensintesis karotenoid dalam tubuhnya dan oleh karena itu harus mendapatkan pigmen pemicu dari luar berupa pakan. Peningkatan warna paling tinggi dan efektif untuk meningkatkan pigmen warna ikan cupang adalah perlakuan B yang diberi pakan kutu air dengan rata-rata pertambahan bintik warna sebesar 2,3 setiap minggunya. Ikan cupang mengalami peningkatan kecepatan perubahan warna dikarenakan adanya peningkatan karotenoid dalam sel pigmen kromatofor. Ikan cupang pada hari ke-28 dengan perlakuan B yang diberi pakan kutu air mengalami penambahan bintik warna tertinggi, yaitu sebanyak 3 bintik warna sehingga menjadi 7 bintik warna. Dibandingkan dengan pakan perlakuan A yang diberi pakan jentik, menurut Kurniawati tahun 2012, bahwa ikan membutuhkan warna yang lebih lama untuk memecahkan bahan karotin menjadi pigmen warna. Apabila jumlah pigmen yang terdapat dalam pakan semakin banyak, warna pada ikan disebabkan oleh adanya sel pigmen atau kromatofora yang terdapat dalam kandungan. Adanya perbedaan tingkat kecepatan perubahan warna pada ikan cupang disebabkan adanya perbedaan kandungan pada pakan jentik dan kutu air, sehingga pemberian pakan kutu air merupakan pakan yang efektif dalam meningkatkan kecepatan perubahan warna pada ikan cupang dibandingkan dengan pemberian pakan jentik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemberian pakan yang paling efektif adalah pemberian pakan dengan kutu air, yang dimana pada hari ke-28 tingkat pertambahan bintik warna pada tubuh ikan cupang sebanyak 7 dibandingkan pada jentik pada perlakuan A yang diberi pakan jentik hanya bertambah 4 bintik warna. Jadi kecepatan perubahan warna pada ikan cupang juga dipengaruhi oleh pakan yang diberikan. Hal ini dikarenakan ada pigmen karotenoid yang terdapat dalam kandungan setiap pakan. Adanya perbedaan ini diduga karena adanya perbedaan jumlah kandungan persentasenya pada karotenoid pada jentik maupun pada kutu air.
pada kutu air terdapat karotenoid yang lebih tinggi daripada jentik. Dikarenakan kutu air ini bisa kita lihat bahwa warnanya tuh biasanya merah, karena warna merah itu melambangkan ada kandungan karotenoid yang cukup tinggi dibandingkan jentik. Jentik lebih sedikit walaupun karotenoidnya ada. Ikan cupang yang diberikan pakan kutu air lebih cepat mengalami perubahan warna dibandingkan ikan cupang yang diberikan pakan jentik. Sekian laporan penelitian kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sesi tanya jawab dibuka. Saya serahkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Arif dan Muhammad Ihsan. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji pertama, yaitu Muhammad Rizkon. Silakan. Nah, tadi variabel yang diukur itu adalah jumlah bintik yang ada di ikan cupang kan? Jadi, menurut kalian apakah ada korelasi terhadap jumlah bintik yang ada di ikan cupang itu terhadap nilai jual daripada ikan cupang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Rizkon. Jadi, jumlah bintik warna pada perubahan warna atau mutasi warna pada ikan cupang itu tidak berjalan hanya 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Hasil akhirnya nanti ikan cupang akan memiliki warna yang full color, yang semua bintik warna memenuhi tubuhnya maupun siripnya maupun ekornya. Pada tahapan itu nilai jual pada ikan cupang tentu akan jauh lebih tinggi dibandingkan ikan cupang yang masih tahap perubahan warna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas, terima kasih jawabannya Arif. Baik. Oke, terima kasih untuk Rizkon dan Arif yang sudah menjawab pertanyaan. Kemudian kepada penguji kedua, yaitu saya sendiri. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi judul KTI Arif dan Ihsan, sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk yang menyukai ikan dan yang mau memulai usaha. Dan yang anunya. Jadi saya mau bertanya, kenapa kalian memilih judul ini selain yang sudah kalian jelaskan di PPT tadi? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Erpa Maulida. Jadi kami memilih judul KTI kami ini dikarenakan hobi. Karena hobi kami kebetulan yaitu memelihara atau hobi memelihara ikan cupang. Dan kemungkinan besar di saat hobi ini semakin besar hobi ini, kemungkinan besar kami akan melakukan breeding atau proses pengkawinan ikan cupang ini. Nah, pas mengawinkan tuh nanti insya Allah kan akan mendapatkan anakan ikan cupang atau buayak. Nah, dikarenakan KT ini kami kan judulnya tuh kan pertumbuhan percepatan pakan jentik dan kutu air. Nah, waktu nanti anakan cupang kami itu ada, itu bisa nanti kami gunakan hasil penelitian nih. Jadi kan dari hasil penelitian kami tadi didapatkan bahwa pakan kutu air lebih bagus daripada pakan jentik. Nah, otomatis nanti pas kami anakan cupang kami nanti atau orang lain mungkin bisa menggunakan pakan kutu air supaya perubahan warna atau pertumbuhan warna pada ikan cupangnya lebih cepat. Ya, itu saja jawaban saya. Terima kasih Muhammad Ihsan sudah menjawab. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Rusmila. Arifah Pagis dengan Ihsan itu banyaknya jentik dengan banyaknya kutu air itu ketika diberikan sama ya nak? Ditimbang dulu ya, mungkin atau berapa gram gitu?
Itu tuh Bu, kami ada apa yuk? Ada pipet kayak itu Bu. Ada Pipet. pipet. Bentar Bu, ambilkan. Ya, berapa tetes itu jadinya? Bu. Nah Bu, ini pipetnya Bu. Nah Bu, jadi anggapannya tuh sekali picik aja Bu, sekali picik lah Bu. Tetap angkat lah apanya nih, jentik atau kutu airnya dari Jadi sini. satu tetes gitu kah? Ini anggapannya satu kali tarik lah Bu. Jadi seberapa banyak dapatnya, nah langsung dimakan Bu. Tapi tuh dalam satu hari itu 2 kali Bu. 2 kali. Nggih. Apa namanya itu? Jadi untuk yang jentik sama kutu airnya sama tetesan, misalnya kutu air 1 tetes berarti jentik 1 juga gitu. Sama Bu. Sama ya. Oke deh ya. Sip. Terima kasih Nak ya. Nggih Bu. Sama-sama. Silakan Erva kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Rusmila dan Arifah Pagis dan Muhammad Ihsan yang sudah presentasi karya tulis ilmiahnya hari ini. Kemudian kepada kelompok 3 yaitu Mulia Helmi dan Muhammad Raihan.